Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul We Own the Night. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Diceritakan di Brooklyn pada November 1988, ditampilkan seorang tokoh bernama Bobby Green sedang bermesraan dengan pacarnya, Amada Juarez, yang berbaring di sofa. Sebelum sebuah ketukan di pintu mengganggu mereka untuk memberitahunya tentang suatu masalah yang terjadi di klub malam ramai yang dia urus bernama El Carib. Nampak, di lantai bawah beberapa wanita menari di bar, dan pria-pria tampak sedang berkelahi sebelum Bobby datang untuk membantu meredakan keributan. Dia memberitahu asistennya, Jumbo Falsetti, bahwa dia akan menyeberang jalan untuk berbicara dengan pemiliknya. Di sana, dia disambut dengan hangat oleh pasangan Rusia yang lebih tua, dan tamu-tamu mereka di sebuah rumah sederhana. Tampak pria yang lebih tua, Merit Bouzayev, menyerahkan sebuah rencana baru, sebelum para wanita datang memberikan makanan penutup buatannya sendiri kepada Bobby, hingga kemudian Bobby meminta maaf dan segera pergi. Setelah itu, Amada mengenakan mantel dan memberitahu beberapa temannya bahwa malam ini dia akan bertemu dengan sebuah keluarga di sebuah gereja Katolik Polandia yang besar di Queens, karena ada acara khusus untuk seorang kapten bernama Joe Grusinski. Bobby dan Amada yang datang kemudian segera masuk. Di ruang bawah tanah yang penuh sesak, mereka berjalan menuju sekelompok kecil perwira polisi senior yang ternyata diantaranya adalah keluarga Bobby, seperti ayahnya yang merupakan seorang petinggi polisi, dan kemudian menyapa yang lainnya, wakil kepala Burt Grusinski dan saudaranya Joe, dan dua pria lainnya. Kepala mengatakan mereka perlu berbicara sendiri, dan kelima pria itu naik ke atas ke bangku gereja. Joe mengumumkan bahwa dia akan menjadi kepala unit narkotika minggu depan. Polisi mencurigai pemilik klub malam Bobby terlibat dalam penyelundupan narkoba ke Amiens. Bobby menolak untuk mempercayainya. Burt kemudian berbicara dengan Bobby sendirian, dan mencela dia atas gaya hidupnya, pacar Puerto Rico, dan menggunakan nama gadis mendiang ibunya. Marah, Bobby dan Amada pergi saat Joe disambut di panggung dalam promosi barunya. Kemudian di apartemen Bobby, Amada mengatakan dia siap untuk pindah dan memberi Bobby hadiah rantai emas. Tamu-tamu lain ada di sana, dan Jumbo datang dengan narkoboy membuat semua orang berpesta keras. Di malam hari, Bobby sekali lagi pergi ke rumah Bozaye Yafe. Meret kali ini berbicara tentang idenya yang ingin membuka klub malam lain. Bobby antusias dan memiliki beberapa ide hebat perencanaan itu. Tercatat bisnis utama Meret adalah impor bulu binatang. Kembali di klub, Bobby dan Jumbo mengobrol. Mereka melihat Amada bermesraan dengan seorang mafia bernama Vadim Nijinsky. Jumbo menyebutkan rumor Vadim yang mengerikan. Tiba-tiba, sekelompok polisi yang dipimpin oleh Joe Grusinski menyerbu bar, menggeledah pelanggan untuk mencari narkoboy. Joe berhadapan dengan Vadim, mengejeknya dengan buruk, mengambil uangnya, dan kemudian menyobeknya. Sementara Bobby diperlakukan kasar oleh polisi, seperti mengolesi tinta hitam di wajahnya. Tampak dalam penggerebekan ini, banyak orang kemudian ditangkap. Kembali di kantor polisi, salah satu orang Rusia yang ditangkap tiba-tiba mengkoitkan dirinya sendiri. Di pagi harinya, Burt datang untuk membawanya keluar. Tetapi Bobby yang acak-acakan menolak bantuan dan mengacungkan jari tengah kepada pria tua itu. Dan setelah bersih-bersih, ia pun pergi ke kantornya Joe. Joe meminta maaf, tetapi kedua bersaudara itu akhirnya malah bertengkar dengan sebuah kata-kata kasar. Setelah itu, Joe memarkir mobilnya di depan rumahnya dengan sekantong belanjaan. Tiba-tiba, seorang pria misterius muncul dengan pistol diarahkan ke Joe, hingga kemudian menembak wajahnya. Burt diberitahu saat sedang berlatih di sasana tinju, hingga kemudian membuatnya setengah pingsan. Di sisi lain pada sebuah apartemen, tampak ada banyak orang yang berpesta, termasuk Bobby dengan permainan poker uang tunai. Telepon tiba-tiba berdering, Amada menjawab, tetapi telepon itu rupanya untuk Bobby. Ternyata, itu adalah Michael, salah satu polisi dari gereja yang memberitahu Bobby tentang Joe yang telah ditembak dan kini berada di rumah sakit Jamaika dengan keadaan masih hidup. Terkejut, Bobby pun segera pergi ke rumah sakit itu.
I'm gonna get my coat on. Setelah tiba, Burt sekali lagi memarahi Bobby. Dijelaskan, Joe akan selamat, tetapi akan membutuhkan beberapa bulan rawat inap untuk menyelamatkannya. Bobby kemudian pergi menemui Amada di rumah ibunya. Pada sebuah restoran, Vadim tiba-tiba mendatangi Bobby dan menawarkan untuk menunjukkan kepadanya operasi bisnisnya. Kelompok itu pikir Bobby dapat membantu mereka menyebarkan produk mereka melalui koneksi sosialnya. Namun Bobby di sini ragu-ragu. Salah satu antek Vadim nampak mencemooh polisi setempat, yang kemudian mengisyaratkan bahwa merekalah yang telah menembak Joe dan kini bersiap untuk menangkap Burt pada misi selanjutnya. Mendengar hal tersebut, Bobby pergi untuk memperingatkan ayahnya. Kepala polisi itu berterima kasih kepadanya, tetapi tidak berencana untuk melakukan tindakan apapun. Keesokan harinya, sendirian dengan Michael, Bobby menawarkan dirinya untuk menyamar. Jika polisi dapat menangkap Vadim yang memiliki kiriman narkoboy besarnya, menurutnya semuanya akan baik-baik saja. Polisi memberi Bobby korek Zippo dengan mikrofon tersembunyi sebagai alat penyadapan. Dengan mereka mengatur kalimat bulu sebagai kata pengaman, Bobby kemudian menghubungi Pablo untuk mengatakan bahwa dia menginginkannya. Dan setelah dia tiba di rumah narkoboy, Bobby melihat orang-orang Rusia yang memotong dan mengemas ulang bubuk putih itu. Namun di sini, Vadim tiba-tiba merasa curiga dan menggeledah Bobby. Dia bertanya-tanya mengapa Bobby memiliki dua korek api yang berbeda. Dia pun membongkar korek api itu dan kemudian menemukan alat penyadap. Tepat saat Bobby berhasil mengucapkan kalimat bulu, polisi pun langsung menyerbu gedung itu sambil menembaki, yang mana dalam baku tembak yang liar itu, Bobby melompat keluar dari jendela lantai 2 dan jatuh dengan begitu kesakitan. Namun Vadim berhasil untuk ditangkap. Tampak, saat duduk dengan tangan di borgol di mobil patroli, Vadim mendengar Burt datang ke tempat kejadian. Dengan keras menyatakan keprihatinannya terhadap Bobby yang dia ucap sebagai anaknya, dan kemudian naik ambulans bersama Bobby yang terluka parah. Setelah kejadian itu, Joe tampak dipulangkan setelah 4 bulan di rumah sakit. Di pesta penyambutannya, Bobby dan Amada pun disambut sebagai keluarga. Setelah itu, Joe, Burt, dan Michael membahas Vadim, sementara Bobby mendengarkan di samping mereka, sementara Amada pergi mengunjungi ibunya. Hingga singkat cerita, Bobby menemukannya di sana bersama dengan Jumbo. Mereka pun kemudian pergi. Bobby memperingatkannya bahwa itu terlalu berisiko. Di sisi lain, Joe pergi ke penjara untuk menemui Vadim, tetapi hanya mengetahui bahwa mafia itu ternyata telah dipindahkan ke rumah sakit dengan alasan telah sakit dada. Burt kemudian pergi menjemput Bobby dan Amada, karena ternyata Vadim yang diketahui telah melarikan diri. Menyadari hal tersebut berbahaya, mereka memutuskan untuk pindah motel, dengan Burt yang akan memimpin jalan. Bobby dan Amada di dalam mobil dengan sopir sambil diikuti mobil ketiga yang menyusul. Hingga tak lama setelah meninggalkan motel tersebut, Bobby akhirnya menyadari tentang mobil pengawal yang mengikutinya telah menghilang. Tiba-tiba sebuah mobil datang dengan sebuah senjata terjulur hingga membuat sopir Bobby tertembak dan meninggoy. Bobby mengambil alih kendali mobil saat para penyerang itu bergerak maju untuk menyerang Burt. Dalam pengejaran mobil yang liar di tengah kemacetan dan hujan, Bobby melihat ayahnya yang kalah senjata dan akhirnya terbunuh di depannya. Mobil-mobil itu pun terpaksa berhenti mendadak, dengan Bobby dan Amada yang kini dijaga ketat di Sheraton Bandara Kennedy. Setelah insiden itu, Joe dan Bobby berduka atas kematian ayah mereka. Ada upacara pemakaman penuh warna untuk kepala polisi Grusinci, yang mana tampak Meret Buziev juga menghadiri acara pemakaman tersebut. Pada suatu malam, Amada melihat Bobby yang sedang belajar untuk ujian masuk polisi. Amada marah karena Bobby telah memutuskan perubahan karier yang berbahaya ini tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Bobby disumpah sebagai polisi karena pengetahuan khususnya, tetapi dijelaskan dia harus mengikuti akademi nantinya. Dia akan menjadi polisi berpakaian preman untuk membantu di kantor polisi. Dan setelahnya, dia pergi ke klubnya untuk berbicara dengan Jumbo. Jumbo mengungkapkan bahwa dia tidak tahu banyak tentang perdagangan narkoba, tetapi tak sengaja berkata tentang alamat di mana Bobby dan Amada selama ini menginap. Merasa curiga, Bobby kemudian membawa Jumbo ke belakang, menyerangnya untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya dirahasiakan oleh temannya itu. Ternyata Jumbo telah memberitahu Boziavev tentang motel itu, dan kemudian mengungkapkan bahwa orang Rusia itu akan melakukan sesuatu pada hari Selasa. Di Dewan Perang Polisi, tampak mereka merencanakan cara untuk menangkap Boziavev di Fatom. Bobby di sini teringat tentang Boziavev yang sering mengajak cucu-cucunya berkuda setiap hari Selasa. Jadi, Joe pun menyetujui untuk melakukan penggerebekan itu di kandang kuda. Kemudian, Joe memberi Bobby revolver milik ayah mereka, tepat di lokasi terbengkalai di tepi air.
Tampak kini para gangster Rusia itu sedang melakukan pertemuan, disaksikan oleh polisi bersenjata yang bersembunyi di rerumputan liar. Di dalam, Boziafev memperagakan metode penyelundupan narkoba dengan membilas kulit binatang dalam baskom berisi air, sehingga narkoboy dapat larut setelahnya. Yang tampak, setelah air menguap, hanya tersisa bubuk putih bersih yang siap digunakan. Dan setelah transaksi dirasa selesai, Joe memulai penyerbuan hingga membuat baku tembak pun terjadi. Joe jatuh ke tanah tanpa cedera, tetapi takut dengan senjata api dikarenakan trauma sebelumnya yang pernah dia rasakan. Bobby meraih senapan dan maju bersama polisi lainnya. Ia mengejar Vadim yang kabur ke ladang rumput liar yang tinggi. Karena tidak dapat menemukannya, ia kembali ke polisi yang telah menangkap Boziafev. Polisi melemparkan bom asap dan suar ke rumput liar untuk memancing Vadim keluar, tetapi hal tersebut malah membuat Bobby tidak sabar. Dia masuk ke rumput liar yang terbakar dan berasap itu, sebelum pada akhirnya berhasil menemukan keberadaan Vadim dan kemudian langsung mengeksekusinya. Beberapa waktu kemudian, pada sebuah upacara wisuda Akademi Polisi, Joe yang bersama Bobby mengatakan bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan sebagai admin, sehingga ia dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan ketiga anaknya. Terlihat, pada saat Robert Krusinski dinobatkan sebagai lulusan terbaik, Bobby mengira bahwa dia telah melihat Amada pada upacara tersebut. Tetapi kemudian, menyadari bahwa itu hanya wanita lain yang mirip dengannya. Nampak dia merasa kesal tentang hal itu, mengingat betapa dia merindukannya. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengajungkan.